Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintri Sapitri, NIM 2019-14-3597 dari kelas 4O, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah pilihan pendalaman materi PKN SD 4A, dosen pengampu Kiki Aryaningrum MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Untuk materi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tercantum pada alinea keempat atau preambule atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945 adalah lahirnya Pancasila dari pidato Insinyur Soekarno di hadapan para anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pancasila adalah filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh BPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 7 bersamaan dengan batang tubuh Undang-Undang 1945. Pengertian ideologi. Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi merupakan cara pandang berbentuk karakter, berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi secara berpikir seseorang atau golongan tertentu. Ideologi juga paham teori dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Materi selanjutnya yaitu pengertian ideologi menurut para ahli. Menurut Puspo Widoyo 1992 menyebutkan bahwa ideologi dapat dirumuskan sebagai kompleks pengetahuan dan nilai secara keseluruhan menjadi landasan seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengelolanya berdasarkan pemahaman yang dihayatinya. Seseorang dapat menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik. Menurut pendapat Harold H. Titus, definisi dari ideologi adalah suatu istilah yang digunakan untuk sekelompok cita-cita mengenal berbagai macam masalah politik, ekonomi, filsafat sosial yang sering dilaksanakan bagi seluruh rencana yang sistematis tentang suatu cita-cita yang dijadikan oleh sekelompok atau lapisan masyarakat. Ciri-ciri dan fungsi ideologi. Ciri-ciri ideologi sebagai berikut. 1. Mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. 2. Mempunyai suatu asas kerohanian, pandangan-pandangan hidup, pegangan hidup dan yang dipelihara dan diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Untuk fungsi ideologi menurut pakar di bidangnya, 1. Sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi ide kehidupan manusia secara individual, menurut Cahyono 1986. 2.
Menurut Satyarja 2001, sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua dan generasi muda. 3. Sebagai kekuasaan yang mampu memberikan semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuannya menurut Hidayat 2001. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka dan tertutup. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai suatu sistem pemikiran terbuka. Ciri-ciri ideologi terbuka dan ideologi tertutup yaitu untuk ideologi terbuka ada 4 ciri, yaitu yang pertama merupakan cita-cita yang sudah hidup di dalam masyarakat. 2. Berupa nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari dalam masyarakat sendiri. 3. Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. 4. Bersifat dinamis dan reformasi. Untuk ciri-ciri ideologi tertutup ada 4 juga, yaitu yang pertama bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. 2. Bukan berupa nilai dan cita-cita. 3. Kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku. 4. Terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak. Selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ada 3, yaitu yang pertama nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila. Kedua, nilai instrumental yang merupakan arahan, kebijakan strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. 3. Nilai praktis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. 1. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita dan negara atau cita-cita yang terjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Berdasarkan Tab MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR tentang P4 ditegaskan bahwa Pancasila adalah dasar NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idein yang berarti melihat atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, dan katalogi yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran atau science des ideas atau Marsudi 2001. Untuk materi terakhir yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut dengan sebagai dasar filsafat atau dasar filsafat negara. Filosofis Kronslag dari negara. Ideologi negara atau state side. Dalam pengertian ini Pancasila merupakan dasar nilai serta untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain perkataan, konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses informasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dan diberi kasihan dari nilai-nilai Pancasila. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, beserta negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai dasar baik yang tertulis atau
undang-undang dasar maupun yang tidak tertulis, atau dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sebagai sumber dari segala hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi pembukaan Undang-Undang 1945. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan terima kasih.